ketika lo deket sama beberapa orang, gimana cara lo bisa membagi waktu untuk kenal semuanya di waktu yang bersamaan. Mungkin yang perlu dicari itu bukan siapa yang paling tepat buat gue, tapi satu orang dan hal baik apa yang ada dalam diri orang ini. Kadang ada satu rasa takut gitu gak sih? Kayak takut kalau ternyata yang lain tuh lebih baik dan segala macamnya gitu. Kayak aduh, kayaknya gue kurang gitu. Mungkin ada rasa kepuasan gitu loh ketika lo dipilih menjadi pilihan terakhir, dan dia jadi merasa lo udah milih gue dan gue emang milih lo. Jadi kayak mungkin di situ koneksinya gitu loh antara mereka berdua. Yang harus ditekanin tuh sebenarnya adalah kalau kita nggak dapetin dia, yang dilihat tuh adalah sejauh apa progres yang udah kita jalanin. Itu yang jadi pelajaran sebenarnya. Namanya juga relationship, itu kan ada dua orang, dan ketika salah satu orang itu udah nggak mikirin pasangannya, menurut gue itu udah toxic. Tapi menurut gue yang lebih membahayakan adalah orang-orang yang gak sadar bahwa mereka ada dalam suatu hubungan yang toxic. Gimana caranya mereka bisa keluar dari hubungan itu kalau bahkan mereka aja gak sadar kalau lagi ngejalanin sesuatu yang meracuni dirinya. Karena biasanya gini, toxic relationship itu tuh gak terjadi di awal. Dia tuh terjadi kayak udah umur 2 tahun atau mungkin kayak 3 tahun. Jadi kalau menurut gue masih banyak orang yang bertahan juga karena ngelihat dari durasi mereka berpasangan gitu loh. Oh ya, angkanya ya. Dan gue juga kayaknya ngelihatnya kenapa orang-orang mereka yang bertahan, ada orang-orang yang menilai masalah-masalah itu tuh ujian dalam hubungannya mereka. Nggak tahu mana yang mereka nilai ujian sama yang sebenarnya itu masalah dalam hubungan lo. Padahal sih kalau menurut gue, kalau soal berkorban itu saat lo pengen ngelakuin sesuatu hal sama pasangan lo, kayaknya lebih baik ya lo ngelakuin itu ya emang lo willing untuk ngelakuin itu. Hubungan itu kan dibangun dari rasa peduli lo sama orang di sebelah lo. Dan ketika lo beneran peduli sama dia, apapun yang lo lakuin buat dia, lo gak akan ingat-ingat lagi lo pernah ngelakuin itu gitu. Bener. Karena emang itu dibangun dari dalam hati lo yang emang peduli. Iya, dan kepedulian seseorang tuh gak bisa lo tuntut. Ya ketika lo punya rasa kepedulian sama orang, itu akan datang dengan sendirinya aja tanpa perlu lo minta. Kita tuh gak bisa bilang dewasa setiap orang tuh sama kan. Jadi kalau kita sudah merasa melakukan yang baik dan kita lihat orang itu belum melakukan yang baik, kita gak butuh bilang kita sudah berkorban banyak atau sudah lebih baik dari pasangan kita gitu kan. Pendengar yang baik menurut gue itu atentif, dan juga sekalipun mereka ngebalas omongan gue, mereka tuh ngebalas omongan gue dengan intention untuk memahami cerita gue gitu loh. Karena ketika pribadi kita yang punya masalah dan kita mau ceritain ke pasangan kita, dari awal bawaannya aja udah gak enak, gimana orang mau dengerinnya juga enak. Kadang ketika kita lagi ngalamin masalah, kita jadi kayak tutup mata gitu. Jadi ngerasa, aduh beban gue berat banget, sampai kita lupa kalau orang di samping kita mungkin punya masalah yang beratnya sama kayak kita atau bahkan lebih berat gitu. Dan orang tuh lupa kalau masalah dia sendiri adalah yang bisa ngontrol adalah diri dia sendiri gitu. Bukan orang di sebelah kita, bukan teman-teman, bukan orang-orang di sekitar.